Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyada nembangake sapa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Ruknul Islam Al-Ma'ruf kang terkenal bil adibi kelawan sastrawan Al-Mukhtar kang den pilih nembangake ansyada syi'ran ing syair linafsi kang awake dene syair inna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihit taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajbu man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amisyaki am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatujannibnaha wattaqi. Siire piye unine inna tawadu asatune tawadu iku min khisalil muttaqi saking sifate wong kang takwa wa bihi lan kelawan tawadu attaqi utai wong kang takwa ilal ma'ali maring derajat keluhuran iku yartaki munggah sapa attaqi. Tawaduk itu sebagian dari beberapa sifatnya orang yang ahli takwa. Dengan tawaduk itulah seorang yang bertakwa akan meningkat derajatnya. Oleh karena itu, belajarlah jadi orang yang tawaduk, jangan takabur, tapi jangan rendah diri. Beda tawaduk dengan rendah diri. Tawaduk itu rendah hati, tidak sama dengan rendah diri. Disuruh apa-apa enggak mau. Tawaduk itu bukan tawaduk. Wa minal ajaibi lan iku setengah saking pira-pira perkara kang gawakake. Ajbuman utai oleh gawakake wong. Wa utaiman kang utaiman iku jahilun ora weruh. Fi khalihi ing dalam tingkah iman. Ahwa ana ta utaiman iku as-saidu wong kang bahagia amisyaki utawa wong kang cilaka. Merupakan suatu hal yang sangat mengherankan jika orang itu tidak tahu keadaannya. Dia itu termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Artinya apa? Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang muslim, kita itu perlu introspeksi. Perlu introspeksi, kita lihat diri kita. Dengan kelakuan-kelakuan yang kita lakukan, dengan apapun yang, tindakan apapun yang kita lakukan, itu mestinya kita jadi tahu. Kita ini akan termasuk golongan orang-orang yang bahagia atau termasuk orang-orang yang celaka. Sebab orang celaka atau tidak itu kan berawal dari perilaku yang dilakukannya. Sekalipun diceritakan bahwa ada kadang-kadang pekerjaan kecil yang membuat Allah ridho sehingga membuat kita menjadi nyaman di akhirat nanti. Tetapi ada juga atau bisa juga hal kecil itu menyebabkan Allah murka terhadap tingkah kita. Sebab sebagaimana disampaikan Umar, Allah itu menyembunyikan 6 hal.
salah satunya menyembunyikan ridhonya dalam satu ketaatan, ya. Jadi seperti yang dialami Umar, ya. Umar itu diridhoi Allah hanya karena, ya, bukan karena keadilannya, tapi karena beliau membeli burung kecil yang dipakai main anak-anak, kasihan, akhirnya dibeli, dilepas. Itu membuat Allah ridho. Ya. Tetapi bisa juga amal kecil, ya, yang menyebabkan Allah jadi murka. Maka kita tidak boleh, Allah mau sekedar, ya, ngambil barang sedikit aja. Jangan dilihat sedikitnya. Kalau gara-gara sedikit itu menyebabkan kemurkanya Allah, bahaya itu. Am kaifa yuhtamu umruhu, utawa hale kepriye yuhtamu den pungkasi apa umruhu umure wong, au ruhu utawa ruhe wong, yauman nama ing dalem dinane mati, mutasafilun iku wong kang klorot, au murtaki utawa wong kang munggah. Ya. Jadi orang itu juga mesti tahu dengan perilaku yang dilakukannya sehari-hari, ya, itu akan menyebabkan besok di akhirat itu pada saat dia mati. Itu termasuk orang-orang yang tergelincir, ya, ke dalam jurang, ya, kesulitan, ataukah dia akan naik, ya, derajatnya. Ya. Itu semua kan dari perilaku yang dilakukan selama hidupnya. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Wal kibriya'u utawi sifat gumedhe. Wal kibriya'u utawi sombong li rabbina kedue pangeran kita iku sifatun sifat. Bihi mahsusatun bihi. Maksusatun kang den khususake bihi kelawan Rob. Fatujan nibnaha, moko ngedohno sira ha ing sifat. Wataki lan wedya sira. Ya. Sombong itu sifat yang khusus bagi Allah. Ya. Tidak pantas manusia itu sombong. Ya. Tidak pantas manusia sombong. Ya. Karena kesombongan itu khusus untuk Allah. Oleh karena itu, sebagai manusia, betul-betul jauhilah sifat sombong itu. Dan bertakwalah. Takutlah kalian untuk, ya, sombong, untuk menyombongkan diri. Karena kita sebagai manusia itu tidak layak untuk menyombongkan diri. Yang disombongkan apa? Sebab kalau bukan karena Allah, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua, kalaupun kita bisa sukses, kalaupun kita bisa pinter, ya, itu semua karena bantuan Allah. Ya. Maka jangan sombong. Kala ngendika sapa Abu Hanifah rahimahullah, muga-muga melasihu ing Abu Hanifah sapa Allah li ashabi maring pira-pira sahabate Abu Hanifah. Adzimu amaimakum, adzimu padha gedheake sira kabeh amaimakum ing pira-pira serban sira kabeh. Wawasiu lan padha jembarake, gedhekake, ngambakake sira kabeh akmamakum ing pira-pira lengen klambi sira kabeh. Wa innama qala dzalika, angin pasti ngendika sapa Abu Hanifah, dzalika ing mengkono-mengkono adzimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Ya. Kok Abu Hanifah merintahke kaya ngono kuwi, kenapa alasane? Li alla yastakhifa, supaya
yento krana yento ora ngremehake sapa ashab bil ilmi kelawan ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Kok nek ndelok susunane bar fi'il mudhari' huruf jar digawe mabni majhul ae. Li alla yustakhaffa, ya, supaya yen ta ora den remehake apa bil ilmi ilmu wa ahli lan ahline ilmu. Ya. Jadi artine ya, Imam Abu Hanifah ngutus ning gone sahabat-sahabate supaya nganggo serban sing gedhe, udang-udang sing gedhi, ya. Ya. Terus ya, lengan bajunya dilebarkan. Ya. Ini kalau di Arab sana orang-orang bursaid, ya. Orang-orang bursaid itu model bajunya, ya, model lengan jubahnya itu lebar sekali. Nah, itu gaya model bajunya orang-orang bursaid di Mesir. Ya, lengan bajunya lebar. Ya. Nah, ini ada satu cerita guru saya itu, ya, Gus Isamuddin Hadik Allah yarham, ya. Satu ketika beliau dapat undangan ngisi pengajian di Jawa Timur, ya, ya, daerah Pasuruan sana, ya. Gayanya Gus Isom itu santai, ya. Jadi pembicara, ya, rawuh di tempat itu ya pakai kopiah hitam biasa gitu. Begitu masuk ke tempat acara, ke majelis, nah, itu nggak ada orang yang tahu kalau beliau itu yang akan ngisi acara. Jadi beliau masuk ya dengan santainya begitu saja. Nggak ada yang rebutan salaman karena nggak pakai serban, ya. Nah, tapi begitu ngisi acara banyak orang tertegun dengan isi pidatonya, nah pulang, nah, hadirin rebutan salaman. Jadi maksud daripada Imam Abu Hanifah, ya, nah, selayaknya orang yang berilmu itu, ya, jaga diri cara berpakaiannya, ya, jadi menjaga muru'ah, ya. Jangan sebagai orang berilmu, ya, keluar rumah auratnya terbuka, ya. Jangan seperti itu, ya. Dan ada hal-hal yang menyebabkan, ya, hilangnya muru'ah itu mesti dijaga. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu tidak meremehkan ilmu dan tidak meremehkan orang-orang yang berilmu. Wayam bagilan sayukjo li talibil ilmi ketuwi wong kang golek ilmu. Ayuh sila arabi to ngasilake sapa talibul ilmi kitabal wasiyati ing kitab wasiat. Allati katabah kang nulis ha ing allati rupane wasiat katabah kang nulis ha ing allati sapa Abu Hanifah nulis li Yusufa ni Khalidin As-Simti maring Yusuf, ya, bin Khalid As-Simti, ya, kanggo Yusuf bin Khalid As-Simti indar ruju'i nalikane bali ila ahlihi maring keluargane Yusuf. Yajiduhu bisa nemu hu ing kitab wasiyah sapa man wong yatlubu kang golek sapa man hu ing kitab. Ya, wa kana lan ana sapa ustaduna asy-syekh al-imam Burhanul A'imah Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu
Al-Aziz amaroni perintahni ing ingsun bi kitabatihi kelawan nulis kitab wasiat indar ruju inalikani bali ila baladi maring negara ingsun. Wa katabtuhu lan nulis sapa ingsun wala hu ing kitab wasiat wala budalan ora kena ora lil mudarrisi tumrape guru wal mufti lan mufti wong kang ae fatwa fi muamalatin nasi ing dalam mergauli menungsa minhu saking kitab wasiat ya. Jadi ya, Imam Abu Hanifah itu punya kitab yang diwasiatkan, isinya wasiat apa yang mesti dilakukan bagi santri yang sudah selesai mondok ya. Habis pulang dari pesantren ya, itu mesti memegang kitab tersebut jadi pegangan agar ya, bisa mengamalkan ilmunya dengan baik dan aturan-aturan yang mesti dijalankan. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa thabati alaihi wallahu alam.